Salve, salam, dan salam sejahtera untuk saudara-saudara terkasih umat Allah dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa dalam acara Bincang-Bincang Rohani dari Studio Komsos, Gedung Katolik Center, lantai 3. Dengan topik kita hari ini adalah tentang perayaan Minggu Sabda Allah tahun 2024. Maka saudara-saudari terkasih telah bersama kita di sini di studio, yaitu Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci, suster yang sangat cantik, yaitu Suster Petronella Borukaroka SSI. Halo Suster. Halo. Apa kabarnya Suster? Baik, luar biasa. Wis, tetap semangat walaupun sudah kemana-mana ya Suster ya. Baik, Suster. Tadi kita di awal sudah hantaran bahwa tema kita hari ini adalah tentang Hari Minggu Sabda Allah. Dan bertepatan pada tanggal 21 Januari 2024 juga kita rayakan Hari Minggu Sabda Allah ini, Suster. Nah, sebelum kita masuk nih Suster langsung ke tema kita ya. Masih penasaran tentunya, kapan sih Suster ini dimulai peringatan Hari Minggu Sabda Allah ini sendiri? Baik Kak Nova dan semua umat Allah yang terkasih. Jadi pada tanggal 10 Januari tahun 2020, Lembaga Biblika Indonesia mengirimkan surat kepada Yang Mulia Bapak Uskup kita, Monsignor Cornelius Sipayung. Ada surat apostolik Paus Fransiskus tentang Aperiliis yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2019 pas bertepatan dengan peringatan Santo Hieronymus yang sangat kita kenal dengan moto yang luar biasa, tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Benar. Jadi surat apostolik ini berisi penetapan tentang hari Minggu Sabda Allah yang dibuat pada minggu ketiga setiap tahunnya. Oke, lalu kenapa Suster minggu ketiga pada masa biasa itu menjadi penentuan tanggal perayaannya Hari Minggu Sabda Allah ini, Suster? Iya, jadi ini awal tahun ya. Setelah hari misi, Kak Nova di KKI pasti tidak lupa dengan itu. Lalu hari Minggu Sabda Allah. Ada beberapa alasan mengapa di minggu ketiga masa biasa itu ditetapkan sebagai hari Minggu Sabda Allah. Alasan pertama adalah pada minggu ketiga itu isi bacaan. Kalau kita lihat nanti bacaan Injil pada tanggal 21 ini, Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20, pemirsa bisa nanti dibaca ya. Di situ adalah awal mula Yesus tampil di Galilea, memulai pewartaannya. Maka sangat cocok sekali juga menjadi permulaan pemberitaan Injil yang akan diteruskan nanti oleh gereja atau liturgi. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua menyangkut ekumenis. Apa itu Suster? Iya, jadi minggu-minggu ini adalah minggu pekan doa sedunia untuk kesatuan seluruh umat Kristen. Jadi tahun ini mungkin hari keempat ya, hari keempat pekan doa sedunia. Jadi ada tema pekan doa sedunia tahun ini, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 27 tentang hukum kasih. Jadi ini ditekankan bagaimana dengan bacaan ini kita semua akhirnya mampu untuk saling mengasihi dan menjadi satu. Ini menjadi alasan. Jadi sabda Allah yang didengarkan akan menunjukkan jalan yang perlu kita ikuti untuk bisa mempersatukan kita. Jadi kita semua sebagai pengikut Kristus adalah satu dalam Kristus. Jadi sangat cocok sekali di Minggu Sabda Allah berdekatan dengan pekan doa sedunia. Jadi kita semua sebagai pengikut Kristus
dengan disemangati oleh sabda Tuhan membangun kesatuan. Kira-kira begitu, Kak Nova. Jadi kira-kira ada dua alasan ya, Suster ya, mengapa ditetapkannya minggu ketiga masa biasa. Jadi terkait pada bacaannya dan juga terkait juga pada pekan doa sedunia. Dan hari Minggu Sabda Allah ini juga dirayakan juga sedunia ya, Suster ya. Sedunia. Jadi benar-benar untuk kesatuan umat Kristiani seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi ataupun sedunia. hanya Keuskupan Agung Medan saja ya. Ternyata juga seluruh dunia merayakan hari Minggu Sabda Allah ini. Betul. Sangat menarik. Terima kasih, Suster. Lalu apa yang melatar belakangi hari Minggu Sabda Allah ini, Suster? Sebab ini kan secara internasional ya, sedunia ya. Tapi di Indonesia sendiri kita punya yang namanya BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, ini gimana nih, Suster? Iya. Jadi penetapan hari Minggu Sabda Allah ini juga ada beberapa alasan. Yang pertama adalah memang usulan dari umat Allah yang juga memiliki kerinduan agar di dalam seluruh gereja dunia dirayakan hari Minggu Sabda Allah secara bersama. Jadi di seluruh dunia kita rayakanlah hari Minggu Sabda Allah ini. Pastilah setiap pribadi-pribadi, komunitas-komunitas ya tetap membaca kitab suci. Tetapi diberikan satu momen supaya kita diingatkan semua untuk membaca kitab suci ini. Ini salah satu alasan. Alasan kedua memang kesadaran betapa pentingnya kitab suci. Dokumen De Verbum sudah mengingatkan itu, mengajak seluruh umat supaya lebih dekat dengan kitab suci, mencintai dengan setia membaca, menghidupinya. Dengan demikian, ya diharapkan nanti umat Allah itu dapat mengalami keselamatan. Karena dengan kita tekun membaca kitab suci sebagai dasar dari iman kita, ya kita semakin mencintai Tuhan, ya maka kita juga akan mengalami keselamatan. Seperti kata Hieronymus kembali, tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Tadi memang sedikit sudah Suster bahas sampaikan ya. Nah, mungkin lebih jelasnya nih, Suster, apa yang sebenarnya gereja harapkan dengan adanya HMSA atau Hari Minggu Sabda Allah dengan BKSN sendiri? Ya, baik Kak Nova. Memang kalau dipikir-pikir Indonesia ini luar biasa ya. Mengapa khusus luar ya? Biasa? Satu bulan sudah dikhususkan sebagai Bulan Kitab Suci Nasional. Dan ini dunia juga memberi waktu pada minggu ketiga Januari itu hari Minggu Sabda Allah. Jadi sudah bertambahlah waktu kita, mau tidak mau ya, bertambahlah waktu kita untuk membaca kitab suci. Mungkin kalau nggak ada momen begini bisa lupa. Tapi dengan adanya, nanti ada juga pendalaman, nanti akan kita lihat, mau tidak mau kita membaca kitab suci. Jadi ada memang umat bertanya. Jadi kalau misalnya ini ada hari Minggu Sabda Allah, Suster, BKSN bagaimana? Apakah hilang? Oh, tidak hilang sama sekali. Justru ini lebih bagus, diperkuat lagi karena semakin banyak waktu kita untuk perayaan atau membaca kitab suci ini. Ya, begitu dia. Baik. Lalu Suster, kalau kita ingat ya bahwa dalam BKSN itu selalu ada temanya. Nah, kalau di hari Minggu Sabda Allah ini apakah juga punya tema khusus gitu, Suster? Ya, memang sejauh ini dari LBI sendiri belum ada ya ditetapkan apa tema untuk Minggu Sabda Allah. Jadi Keuskupan Agung Medan ya kita sesuaikanlah dengan fokus pastoral keuskupan kita. Yang umat Katolik yang berpartisipasi ya. Jadi umat Allah, saudara-saudara terkasih harus ingat bahwa fokus pastoral Keuskupan Agung Medan di tahun 2024 ini adalah umat Katolik yang berpartisipasi. Nah, lalu jadi gimana nih, Suster? Perwujudannya, kaitannya ke Minggu Sabda Allah ini, Suster? Ini nanti, ini kan kalau
dalam Minggu Sabda Allah nanti ada pendalaman, ada katekese yang diharapkan dengan fokus pastoral keuskupan umat Katolik berpartisipasi. Ikut ambil bagian ya, Suster ya. Diajak untuk ikut berpartisipasi juga. Baik, sangat menarik. Jadi lanjutan lagi nih, Suster. Jadi dengan adanya Hari Minggu Sabda Allah ini sendiri, sebenarnya tadi memang sudah dijelaskan sedikit apa yang diharapkan kembali oleh gereja. Mungkin ada sesuatu harapan khusus gitu yang diharapkan gereja secara universal, apakah mungkin dari Bapak Paus sendiri, karena ajakan untuk seluruh umat Katolik yang ada di dunia. Iya, baik. Jadi ini adalah dokumen ya, apostolik itu. Yang tadi ya, iya. Jadi di sini sebenarnya sudah dibuat apa sebenarnya yang diharapkan oleh Pausnya bagi kita dalam mengisi Hari Minggu Sabda Allah ini. Iya. Apa saja itu, Suster? Kira-kira semuanya ada di dalam ini ya, Suster. Nah, mungkin ini saudara-saudari bisa lihat ya bahwa ini adalah dokumen dari Bapak Paus yang berjudul Aperivit Illis ya. Jadi di sinilah semuanya berisikan ajakan-ajakan dari Bapak Paus yang bisa kita lakukan di Hari Minggu Sabda Allah ini. Ya, di antaranya. Titik dua ya. Mungkin kalau membaca kan nggak sempat lagi ya, Suster ya. Mungkin Suster yang langsung memberikan apa poin-poin penting yang Bapak Paus sampaikan kepada kita. Pertama, memang diharapkan pada pembukaan Hari Minggu Sabda Allah tanggal 21 Januari ini ada pentahtaan kitab suci. Ya, ada pentahtaan kitab suci waktu perayaan. Jadi mungkin bisa diarah baru ditahtakan kitab suci. Secara khusus ya. Jadi bisa dilihat umat secara keseluruhan. Lalu kedua, ini juga sangat penting, ini tugas para imam ini. Wow, apa ini, Suster? Ya, kebetulan kayaknya para imam juga ikut menonton ini. Nah, yang kedua adalah menyusun homili dengan baik. Bertemakan atau sesuai dengan bacaan tadi ya, ada Injil Markus tadi. Jadi menyusun homili dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan tentang sabda Tuhan itu sungguh-sungguh memang bisa menyentuh kepada umat. Betul. Jadi butuh persiapan, tidak asal tampil saja. Jadi butuh persiapan. Sehingga sungguh-sungguh nanti umat itu paham apa yang disampaikan. Jadi dengan homili yang disampaikan oleh para imam bisa akhirnya menumbuhkan semangat ya bagi para umat yang mendengarnya. Lalu yang ketiga, pelantikan para lektor. Jadi selama ini para pembaca atau lektor itu kan ya pokoknya siapa mau, ditunjuk-tunjuk. Gitu ya. Nah, ini tidak, kita diingatkan dengan ini. Lektor itu harus dilantik dan dilantik oleh Bapak Uskup. Nah, jadi sungguh perlu digarisbawahi pentingnya pewartaan sabda dalam liturgi itu. Orang membaca, bukan asal membaca saja, tapi memang dia sungguh mewartakan. Jadi butuh persiapan sebelum kita tampil. Kita perlu dulu membaca, memahami, mempersiapkan diri sehingga sungguh-sungguh ketika kita membaca kitab suci itu, apa yang kita sampaikan memang sungguh menjadi suatu pewartaan. Selain itu lalu apalagi, juga Suster? Pembinaan bagi para pewarta sabda. Ya, perlu ya, pelayan firman. Jadi mungkin khotbah-khotbah yang kita buat ya perlu dipersiapkan dengan sungguh. Ya, para pengurus-pengurus lingkungan, pengurus stasi disegarkan kembali ya, Saudara. Disegarkan kembali. Jadi tidak hanya kita ambil misalnya dari Google, dari khotbah-khotbah yang ada, tapi memang sungguh kita mempersiapkan diri dalam mempersiapkan khotbah kita itu. Berikutnya ada lagi, Suster, yang kayaknya banyak lagi ini yang kurang apa memang, ini, Suster? tapi satu yang istimewa, memberikan kitab suci kepada mewakili umat. Jadi pada hari itu baik rasanya kalau pastor yang sedang memimpin Ekaristi memberikan kitab suci mewakili ya, salah satu mewakili dari umat itu. Boleh anak-anak, boleh remaja, dan segala
segala usia boleh mewakili salah satu dari situ ya. Ini artinya diserahkanlah kitab suci ini, bacalah, hidupilah, dan nantinya wartakanlah. Oke, baik. Dan satu yang menarik Kak Nov, apa itu? Ya, tentang metode pendalaman kitab suci. Jadi sudah ada anjuran dari Bapak Paus, metode pendalaman yang baik kita gunakan adalah Lectio Divina, yang juga sudah dilakukan oleh komisi pada bulan kitab suci kemarin nasional. Sepertinya di BKSN sudah mulai Lectio Iya, Divina ya, sudah mulai Lectio Divina. Iya, dan sangat baik sekali memang. Jadi Sabda Allah tidak hanya sekedar dibaca saja ya, Sister ya. Iya, tapi memang kita sungguh merenungkannya, mendengarkan Tuhan berbicara, bertanya apa yang mau Tuhan kira-kira inginkan dari sabda yang disampaikan, dan bagaimana kita memohon Roh Tuhan untuk membantu kita menghidupi sabda itu. Oke, wow, sangat menarik sekali. Iya, memang sebaiknya begitu ya, Sister, dan inilah yang diharap. Ternyata Bapak Paus itu sangat peduli pada seluruh umat, sehingga beliau menganjurkan poin-poin tadi kepada kita. Mungkin ada lagi, Sister, yang harapan-harapan atau yang diharapkan Bapak Paus lewat dokumen Aperuit Indis ini, Sister? Iya, dari semua yang sudah disampaikan tadi memang tetap diharapkan bagaimana umat itu semakin akrab dengan kitab suci, semakin mencintai kitab suci. Seperti kita mungkin tidak bisa lepas dari handphone atau gadget kita, Bapak Paus juga mengharapkan kita tidak lepas dari kitab suci. Iya, betul. Jadi ini menjadi santapan rohani kita ya. Kita makan 3 kali satu hari. Ya, sebenarnya kita santapan rohani kita ini pun tidak berlalu hari kalau kita tidak membaca. Minimal paling tidak umat Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Medan, bisa pakai e-Katolik, baca buku renungan, mendengarkan renungan harian. Ya, paling tidak seperti itu yang dilakukan. Karena Komisi Kerasulan Kitab Suci pun sudah berupaya untuk setiap hari membuat renungan harian. Wah, itu dia. Jadi umat Allah, saudara-saudari terkasih, boleh kalau bingung mencari renungan bisa buka. Ini bukan promosi ya, Suster ya, tetapi menghantarkan umat untuk bagaimana merenungkan dan mengajak juga ya, mengajak umat juga. Berikan waktu sejenak. Iya, paling cuma 5 menit ya, Suster ya. Tidak sampai mengganggu aktivitas kita ya. Baik. Kemudian, Suster, untuk hari Minggu Sabda Allah ini khusus, tadi kan sudah ada beberapa poin harapan dari Bapak Paus sendiri. Lalu di Keuskupan kita sendiri bagaimana pelaksanaan atau penerapan hari Minggu Sabda Allah ini, Suster? Iya, baik Kak Nova. Karena Kak Nova juga menjadi rekan kerja ya, dari komisi ya. Jadi begitu surat dari LBI datang, kita langsung menanggapi ya. Setelah kami berbicara dengan Bapak Uskup, lalu Bapak Uskup menganjurkan supaya komisi meringkas semua bahan itu dan mengirimkan ke para pastor paroki. Jadi tahun 2020 itu langsung kita lakukan, mengirim bahan itu, diharapkan para parokus itu juga menyampaikan kepada umat. Tahun 2021 itu kita buat kerjasama dengan Komisi KKI ya, karena pas hari misioner hari anak misioner, dengan beberapa kegiatan. Masih nggak Kak Nov? Masih dong, ada talk show kita buat. Iya, kayaknya tahun depan hari Minggu Sabda lagi harus kita buat lagi. Iya. Jadi waktu itu kerjasama ya. Tahun 2022 itu khusus untuk para pengurus yang lomba berkhotbah. Supaya para pengurus kan semakin akrab dengan kitab suci ya. Betul. Lalu 2023 hari itu kita hanya membuat katekese, sekaligus juga pembukaan hari Minggu Sabda Allah itu. Dan di untuk tahun ini ya, rencana sih mau membuat lomba. Ada lomba. Tapi sepertinya tidak cukup waktu, maka kita membuat pendalaman. Jadi pendalaman di lingkungan, nanti ada pendalaman 2 kali. 2 kali ya. Minggu ketiga dan minggu keempat.
Dan ini bahan sudah kita kirim semua ke paroki-paroki, nah, supaya setiap lingkungan nanti bisa melaksanakan pendalaman. Lalu juga ada katekese, ya katekese yang sudah juga kita kirimkan ke paroki. Diharapkan nanti sebelum perayaan Ekaristi atau ibadat sabda ini sudah dibacakan. Sekaligus ini kan juga bisa menambah pengetahuan pemahaman umat tentang kitab suci. Nah, dan nanti bagi mereka yang tidak hadir di gereja pada hari Minggu itu, ya komisi juga membuat lewat video, video katekese itu, sehingga diharapkan ketika tidak hadir di gereja pun tetap bisa mendengarkan katekese itu. Begitu Kak. Sangat menarik sekali sudah dibuat, wah luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Komisi Kerasulan Kitab Suci. Tetap semangat Suster. Semangat. Iya, luar biasa untuk bagaimana mewartakan dan mengajak seluruh umat mencintai Kitab Suci. Jadi kepada seluruh umat, saudara-saudari terkasih, akan ada bahan pendalaman. Jadi mungkin sudah libur nih doa lingkungannya dan memulai kegiatan doa lingkungannya dengan pendalaman hari Minggu Sabda Allah ya Suster. Wow. Dan mungkin juga sekaligus disampaikan ya Kak, karena ini kan masih banyak lingkungan yang selama ini belum doa lingkungan. Iya, makanya tadi saya bilang kan memulainya dengan pendalaman ini ya Suster ya. Lalu karena memang ini awal tahun, sedikit juga kami mengalami kendala ya dalam pendistribusian, karena banyak juga stasi-stasi yang jauh, tetap bisa dilakukan walaupun anjuran memang diharapkan minggu ketiga keempat, tapi kalau bahan belum sampai, tetap nanti bisa dilanjutkan pada bulan awal Februari. Tidak apa-apa ya. Apa-apa. Tapi kalau bisa ini tetap dilaksanakan pendalaman Minggu Sabda Allah. Baik, terima kasih Suster. Jadi semakin kita tambah informasi juga nih, karena langsung Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci ini. Baik Suster, masih semangat ya Suster ya. Nah, terkait dengan fokus Pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2024 ini adalah umat Katolik yang berpartisipasi. Nah, apakah untuk tema hari Minggu Sabda Allah di Keuskupan Agung Medan ini mengambil juga dari fokus pastoral ini, Suster? Iya. Oh, tentu ya. Tentu Kak ya. Karena dari LBI belum ada tema khusus, maka kita mengambil dari fokus pastoral keuskupan kita. Nah, kalau boleh tahu lengkapnya itu seperti apa bunyi tema hari Minggu Sabda Allah ini, Suster? Temanya agak berbeda dengan BKSN ya. Biasanya BKSN umat Katolik berpartisipasi seturut Sabda Allah. Selalu ada kata seturut Sabda Allah ya, Suster ya. Tapi kali ini sedikit berbeda. Apa itu bedanya, Suster? Jadi tema hari Minggu Sabda Allah untuk tahun ini adalah umat Katolik berpartisipasi sebagai pendengar dan pelaku Sabda Allah. Oke, coba kita ulangi bersama ya Suster ya, supaya umat Allah dan saudara-saudari terkasih yang menonton acara ini bisa mengingatnya. Jadi kita ulangin bersama-sama, tema hari Minggu Sabda Allah tahun 2024 ini adalah umat Katolik berpartisipasi sebagai pendengar dan pelaku Sabda Allah. Wow. Semoga kita bisa menjadi pendengar dan pelaku Sabda Allah. Wow, terima kasih Suster. Nah, jadi terkait tema dan tadi Suster sudah menyampaikan bahwa adanya pendalaman di doa lingkungan ya. Lalu ada juga katekese ya Suster ya. Nah, ini bentuk katekese-nya seperti apa, Suster? Untuk katekese pertama kita akan mencoba mendalami tentang surat-surat Katolik. Ya, mungkin ini jarang dibaca juga ya, atau mungkin ya jangan-jangan umat kita juga tidak mengenal apa itu surat Katolik gitu ya Suster ya, dalam kitab suci ya. Tapi baguslah supaya nanti bisa tahu, oh ini rupanya surat Katolik. Ya, jadi berapa surat Katolik juga nanti supaya umat tahu. Tetapi untuk katekese pertama kita akan mencoba untuk memahami secara singkat tentang surat-surat Katolik.
Dan katekese yang kedua nanti akan dipahami tentang apa itu sabda Allah. Ya, apa itu sabda Allah? Kata-katanya kenal maka sayang. Ya, kenal maka tak sayang. Kenal jadi, maka sayang. Ya, maka dikenali dulu apa itu sabda Allah. Lalu apa manfaat sabda Allah itu dalam hidup kita, dan bagaimana kita bersikap supaya sungguh-sungguh memang kita memahami ajaran itu dengan benar. Jadi itulah yang akan kita jelaskan dalam katekese yang kedua. Jadi katekese ini terbagi dalam dua kali, yaitu tadi memahami tentang surat-surat Katolik yang ada dalam kitab suci, dan kemudian bagaimana memahami apa itu sabda Allah. Baik, sebagai penutup, Suster. Akhirnya sudah di penutup kita ya. Di penutup ini apa ini pesan Suster kepada seluruh umat Katolik, khususnya yang ada di Keuskupan Agung Medan, terkait pada hari Minggu Sabda Allah tahun 2024 ini? Ya, baik. Bagi seluruh umat Keuskupan Agung Medan khususnya, ya, dalam Minggu Sabda Allah ini, mari kita membuka hati kita, semakin berpartisipasi, membiasakan diri untuk membaca kitab suci, dan mari kita jadikan sabda Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, supaya kita juga dapat mengalami sukacita dalam kehidupan kita dan juga mengalami keselamatan. Amin. Terima kasih banyak Suster Petrus. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Komsos, dan tetap semangat. Tapi sebelum kita tutup, Suster, kita ajak dulu para saudara-saudari umat Allah yang terkasih untuk tepuk kitab suci ya, Suster ya. Oke, kita semua ambil atau lihat dulu kami, lalu nanti diperagakan ya. Baik, kita coba tepuk kitab suci, dipahami, dihidupi, diamalkan, diwartakan. Oke, sekali lagi kayaknya, Suster, biar lebih semangat. Bersama kita semua, ayo kita sama-sama tepuk kitab suci, dipahami, dihidupi, diamalkan, diwartakan. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini, dan saya Nova Florentina dan juga saya Suster Petronella Berukaro KSCC. Kami undur diri dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.